Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Pada kali ini saya akan meneruskan tentang tugas KAUR keuangan dalam pemerintahan desa. Pada video sebelumnya baru sampai ke skema panjar ya. Kita lanjut penjelasan dalam Permendagri tentang skema panjar. Yang pertama ada di dalam pasal 53 bahwa KAUR dan Kasih Pelaksana Kegiatan Anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA. Dalam ayat 2, pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran. Dalam pasal 54 ayat 1, penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 untuk kegiatan pengadaan barang atau jasa secara sewa kelola tidak lebih dari 10 hari kerja. Dalam hal pembayaran pengadaan barang jasa belum dilakukan dalam waktu 10 hari kerja, KAUR dan Kasih Pelaksana Kegiatan Anggaran wajib mengembalikan dana yang sudah diterima kepada KAUR Keuangan untuk disimpan dalam kas desa. KAUR Keuangan mencatat pengeluaran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ke dalam buku kas umum dan buku pembantu panjar. Selanjutnya, di dalam ayat 4, KAUR dan Kasih Pelaksana Kegiatan Anggaran menyampaikan pertanggungjawaban pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa bukti transaksi pembayaran, pengadaan barang atau jasa kepada sekretaris desa. Lalu, sekretaris desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran yang disampaikan oleh KAUR dan Kasih Pelaksana Kegiatan Anggaran. Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang dan jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, maka KAUR dan Kasih Pelaksana Kegiatan Anggaran mengembalikan sisa uang ke kas desa. Selanjutnya adalah dalam skema definitif. Di sini bisa dikatakan kalau dalam skema definitif adalah ada uang, ada barang ya. Jadi di sini harus ada barang dulu, baru pembeli membayar sejumlah barang. Ini ada dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018 pasal 55 ayat 1 sampai ayat 5 tentang pengelolaan keuangan desa. Mari kita simak. Nah, seperti ini kurang lebih skemanya. Nah, dalam gambar 1 di sini barang sudah ada di tempat ya. Yang selanjutnya dalam gambar 2, maka KAUR dan Kasih membuat SPP dilengkapi dengan surat pernyataan belanja dan bukti pengiriman barang atau jasa di tempat lalu diajukan ke sekretaris desa. Yang selanjutnya gambar 3 adalah sekretaris desa memverifikasi kebenaran atas barang atau jasa dan bukti transaksi yang diajukan oleh KAUR atau Kasih. Nah, dalam gambar 3, sekretaris desa memverifikasi kebenaran atas barang atau jasa dan bukti transaksi yang diajukan oleh KAUR atau Kasih. Jika tidak sesuai, maka sekretaris desa boleh menolak. Dalam gambar 3, kepala desa akan menyetujui permintaan pembayaran sesuai hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh sekretaris desa. Nah, yang selanjutnya barulah KAUR keuangan melakukan pencairan sesuai dengan SPP yang diajukan oleh Kasih atau KAUR setelah disetujui kepala desa. Jadi di sini barulah Kasih atau KAUR keuangan melakukan pencairan SPP yang sesuai dengan yang diajukan oleh Kasih atau KAUR ya, yang telah disetujui oleh kepala desa. Jadi mungkin bisa dicermati oleh teman-teman. Yang pertama, kita kembali lagi ya, kita ulangi lagi. Yang pertama adalah barang sudah ada di tempat. Yang kedua, lalu KAUR atau Kasih melakukan atau membuat SPP. Yang selanjutnya, sekretaris desa memeriksa kebenaran antara barang dengan bukti transaksi. Yang selanjutnya adalah kepala desa menyetujui
hasil permintaan dari sekretaris desa ya. Yang selanjutnya barulah KAUR melakukan pencairan sesuai dengan SPP ya. Ini skema definitif. Selanjutnya, nah ini lebih jelasnya ada di pasal 55 seperti ini. Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang atau jasa dilakukan setelah barang atau jasa diterima. Gambar yang satu tadi ya. Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilampiri dengan pernyataan tanggung jawab belanja, bukti penerimaan barang atau jasa di tempat. Nah, dalam setiap pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat 1, sekretaris desa berkewajiban untuk meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh KAUR dan KASI pelaksana kegiatan anggaran, menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB desa yang tercantum dalam permintaan pembayaran, menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud. Yang selanjutnya adalah sekretaris desa bisa menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh KAUR atau KASI pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Yang selanjutnya adalah kepala desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris desa. Lalu yang terakhir adalah KAUR keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari kepala desa. Selanjutnya ini yang lebih penting lagi, KAUR keuangan itu melakukan penatausahaan yang meliputi menyimpan, menyetorkan atau membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB desa. Lalu KAUR keuangan dalam melakukan fungsi kebendaharaannya harus memiliki nomor pokok wajib pajak atas pemerintah desa. Nah, adapun buku yang harus dimiliki oleh KAUR keuangan diantaranya adalah buku kas umum, buku kas pembantu bank, buku kas pembantu pajak, buku pembantu panjar. Jadi inilah 4 buku setidaknya yang harus dimiliki oleh KAUR keuangan. Nah, di sini saya sudah rangkum dari keempat Permendagri, yaitu nomor 20 tahun 2018, nomor 114 tahun 2014, nomor 84 tahun 2015, nomor 84 tahun 2015, nomor 18 tahun 2018, yaitu maka KAUR keuangan sebagai pelaksana kegiatan anggaran dalam bidang pendapatan adalah pendapatan asli desa, hasil usaha desa, hasil aset desa, hasil swadaya dan partisipasi, pendapatan lain-lain. Selanjutnya adalah pendapatan transfer ya. Yang pertama adalah dana desa, bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten atau kota, alokasi dana desa, bantuan keuangan provinsi, bantuan keuangan APBD di kabupaten atau kota. Selanjutnya, di dalam pendapatan lain-lain yaitu penerimaan dari hasil kerjasama antara desa, penerimaan dari hasil kerjasama desa dengan pihak ketiga, penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran berjalan. Yang selanjutnya adalah bunga bank dan lain-lain pendapatan desa yang sah. Selanjutnya adalah dalam bidang penyelenggaraan pemerintah desa, maka KAUR keuangan memiliki kewajiban yang pertama adalah menyediakan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa, penyediaan jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa, penyediaan tunjangan BPD, penyediaan insentif atau operasional RT atau RW. Selanjutnya adalah penerimaan pembiayaan dan yang terakhir pengeluaran pembiayaan. Itulah teman-teman tugas KAUR keuangan ya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat kita semua ya.